Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, mari bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, sehingga pada saat ini kami bersama-sama di sini untuk mendengarkan dan mempelajari, juga memahami pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan, kiranya Engkau membantu kami agar kami dapat paham dan menjadikan pelajaran ini pelajaran kehidupan dan menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Jumat 20 Juni 2025, pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, Umat Allah Dilepaskan, halaman 670-687 dalam Alfa dan Omega jilid 8. Dalam segala zaman, Allah telah bekerja melalui malaikat-malaikat yang suci untuk menolong dan melepaskan umatnya. Makhluk-makhluk sorgawi itu telah mengambil bahagian yang aktif dalam permasalahan manusia. Mereka tampak berpakaian jubah yang bersinar bagaikan kilat. Mereka datang sebagai manusia dalam pakaian jubah musafir. Malaikat-malaikat telah tampak dalam bentuk manusia kepada umat Allah. Mereka beristirahat di bawah pohon ek pada waktu tengah hari seperti orang yang sudah letih. Mereka menerima keramah tamahan manusia. Mereka telah bertindak selaku penunjuk jalan bagi yang sedang berpergian yang tidak mengetahui jalan. Mereka telah menyalakan api dengan tangannya sendiri di atas mazbah. Mereka telah membuka pintu-pintu penjara dan membebaskan hamba-hamba Tuhan. Dengan berpakaian perang sorga, mereka datang menggulingkan batu dari kuburan juru selamat. Dalam rupa manusia, malaikat-malaikat sering hadir dalam perkumpulan-perkumpulan orang benar. Dan mereka mengunjungi perkumpulan-perkumpulan orang fasik. Seperti pada waktu mereka pergi ke Sodom untuk mencatat perbuatan-perbuatan mereka. Menentukan apakah mereka telah melampaui batas kesabaran Allah. Tuhan senang akan kemurahan. Dan demi beberapa orang yang benar-benar melayani Dia menahan malapetaka dan memperpanjang ketenangan orang banyak. Sangat sedikit orang-orang yang berdosa kepada Allah menyadari bahwa sebenarnya mereka berhutang nyawa kepada orang-orang yang setia, yang mereka cemooh dan tindas seenaknya. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 665 dan 666. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, bacalah 2 Timotius 1 ayat 7. Diskusikan hal-hal dalam nubuatan yang paling membuat Anda khawatir, bagaimanakah kita melepaskan roh ketakutan dan menemukan pekabaran pengharapan Tuhan, bahkan di tengah nubuatan yang berbicara tentang penganiayaan karena iman kita. Yang kedua, meskipun saat ini mungkin sulit untuk melihat bagaimana Sabat dan Minggu dapat menjadi yang terdepan dan pusat dalam peristiwa-peristiwa akhir, lihatlah seberapa cepat dunia dapat berubah. Apakah yang harus kebenaran ini ajarkan kepada kita tentang tidak mendasarkan iman pada peristiwa yang dapat berubah dalam sekejap, tetapi hanya pada firman Tuhan yang dinyatakan. Yang ketiga, pikirkan tentang Daniel 2 dan bahkan pasal 7. Semua kerajaan datang dan pergi persis seperti yang diperkirakan. Sekarang ini, melihat ke belakang dalam sejarah, kita dapat melihat bahwa nubuatan tergenapi seperti yang diperkirakan. Dari sudut pandang kita sekarang ini, hanya satu kerajaan lagi yang akan datang. Yang mana itu dan mengapa kita dapat yakin bahwa itu memang akan datang seperti yang dinubuatkan. Tuhan memberkati. Mari kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, sehingga kami pada saat ini telah selesai mendengarkan dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat.
Tuhan, kiranya Engkau membantu kami Tuhan, agar kiranya setiap pertanyaan ini dapat kami jawab dengan baik, sesuai dengan pelajaran-pelajaran sekolah Sabat yang telah kami dengarkan sebelum-sebelumnya. Tuhan, kiranya pelajaran ini juga dapat menjadi pelajaran kehidupan yang berharga bagi kami semua, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin dengan penyertaan tangan-Mu saja kami dapat melakukan hal yang baik. Tuhan, kami menyerahkan diri kami dan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.